Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh diberikan hari untuk kami melakukan aktivitas kami. Bukalah hati dan pikiran kami ketika kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah hikmat-Mu berjalan, hikmat-Mu menghidupi kami, dan memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1-10. Tetapi saya hanya membaca ayat 7 dan 8 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, Matius 28 ayat 7-8. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita pada saat ini, Tuhan hidup. Saudara, seorang bapak suatu ketika dia mengantarkan anaknya untuk kuliah di luar kota. Awalnya sang bapak merasa tidak siap karena dia memiliki ketakutan terhadap anaknya yang kini sudah beranjak dewasa dan akan mengejar cita-citanya. Sampai pada satu keputusan dia menyadari bahwa anaknya sudah besar. Dan yang terlebih daripada itu, dia menyadari bahwa selama ini Tuhan telah menyertai hidup anaknya, sehingga anaknya tersebut sudah dewasa dan siap untuk mengejar cita-citanya dengan kuliah di jenjang perkuliahan. Akhirnya sang bapak sendiri mengantarkan anaknya dan mendoakan dan membiarkan anaknya untuk kuliah di luar kota, jauh dari tempat tinggalnya. Saudara yang terkasih, kehidupan kita ini seringkali diliputi dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Tetapi jauh di atas semuanya itu, Tuhanlah yang berotoritas di dalam apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus mati dan membuat murid-muridnya mengalami kesedihan. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Dan kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan turunlah malaikat Tuhan dari langit dan menggulingkan batu yang menutupi kuburan Yesus sehingga kubur itu terbuka. Penjaga kubur dan para perempuan itu ketakutan. Malaikat itu pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Saudara, para perempuan yang semula datang dengan wajah sedih berubah menjadi sangat bersukacita karena guru yang mereka kasihi telah bangkit. Dengan gembira mereka berlari cepat-cepat hendak memberitahukan berita tersebut kepada murid-murid Yesus. Dan dalam perjalanan tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara sekalian, betapa sukacitanya Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika ia berjumpa dengan Yesus, ketika mereka hendak meminyakinya. Dan di situ kita melihat bagaimana kesedihan itu dipulihkan ketika Tuhan Yesus menjumpai dan bangkit dari kematian. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas kehidupan ini. Dalam rasa situasi yang sedih dan ketakutan, Tuhan Yesus tetap hadir dan tetap menunjukkan kuasanya kepada setiap kita. Maka dari itu marilah kita tetap selalu percaya kepadanya dan meyakini akan penyertaannya di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita rasakan, pergumulan dan tantangan apapun yang kita hadapi. Yakin dan percaya, sepanjang kita melakukan dan mengikuti titah-titah Tuhan, maka berkat dan kasih Tuhan senantiasa hadir buat kita semua. Selamat berproses dalam hidup ini. Yakinlah bahwa Tuhan hadir buat kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang ada di depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk percaya bahwa Engkau senantiasa hadir, memiliki kuasa, dan menuntun kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami pada hari ini. Semoga hikmat-Mu dan kasih-Mu senantiasa hadir. Demi Kristus kami berdoa. Amin.